Apakah pinjol ini bisa meretas data pribadi kita ya? Akhirnya kita tersebar gitu kan, terus akhirnya kita dapat penagihan yang sebenarnya kita nggak minjam. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Oke, langsung saja nih saya akan menanggapi masalah banyak nih data-data pinjol yang dibobol atau yang tersebar. Nah, di video ini saya akan bahas nih bagaimana sih cara mengantisipasi agar data-data kita tetap aman, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Di sini kita di sini saya akan membahas dulu kira-kira apa saja yang dimiliki oleh pinjol ini. Mungkin teman-teman yang belum sempat meminjam sudah pasti kan kalian sudah pernah menginstal akhirnya ada data nih KTP, alamat, nomor telepon, bahkan kontak darurat kalian. Nah, apalagi kalian sempat mengajukan di pinjol legal nih, otomatis seluruh kontak yang ada di HP kalian sudah pasti kesedot dan foto-foto yang ada di galeri pun sudah kesedot juga. Asumsinya kita coba aja deh data yang paling minimum dulu seperti KTP dan nomor HP kita. Banyak banget disalahgunakan untuk melakukan modus-modus penipuan, ya. Mulai mengaku kerabat-kerabat kalian, nipu kontak-kontak yang ada di HP, di HP kalian dengan berbagai macam fitnah yang ditunjukkan pada kalian. Intinya banyak banget deh risiko ketika data kita sudah tersebar, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan biar data kita ke depannya tidak disalahgunakan, dan kira-kira langkah preventif apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, pertama-tama teman-teman tuh buat yang sudah pernah daftar pinjol atau sudah punya akun pinjol atau di pay letter lainnya, teman-teman harus segera untuk mengganti data-datanya, ya. Minimal email atau nomor HP kalian. Cari nomor HP yang mungkin nggak pernah kalian pinjam atau nggak pernah kalian ajukan untuk meminjam. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mendapatkan nomor HP kontak-kontak dari kalian, nah ini akan mempermudah mereka untuk membobol akun kalian. Di harapan kita nih, akun kita itu tidak dipakai oleh orang lain dan tidak menggunakan untuk bertransaksi. Sehingga ujung-ujungnya kan kita yang harus bayar jika sampai akun tersebut dipakai untuk bertransaksi. Lalu bagaimana sih resikonya jika akun kita atau KTP kita dipakai melakukan di pinjol legal lainnya? Nah, ini tenang teman-teman. Untuk masalah seperti teman-teman tidak perlu khawatir ya. Karena nomor rekening itu kan harus nomor rekening kita atas nama kita. Sebenarnya itu bisa ditelusuri. Jadi kalau misalnya amit-amit nih, kalau kalian minjem di akun laku ya atau pay letter, akun laku digunakan orang lain kemudian dipinjam itu ditunjukkan ke rekening yang berbentuk virtual akun. Nah, ini kalian bisa buktikan bahwa itu bukan kalian. Uangnya nggak masuk ke rekening kalian ya. Karena kalau pinjol legal OJK tuh nggak seperti itu. Nomor rekeningnya itu harus sama dengan nama KTP kita. Dan juga kalian bisa menolak lah untuk tidak menyetujui terkait masalah transaksi seperti itu. Kecuali kalau memang masuknya ke rekening kalian tuh beneran itu nama kalian atau bank, itu bisa diusut menggunakan KTP kalian. Nah, ini baru kalian bakal bisa dipermasalahkan. Tapi kalau virtual akun yang mana harus pinjol lebih teliti lagi untuk mencarikan ini, nah ini beda lagi masalahnya. Nah, untuk masalah yang dipakai orang lain untuk untuk minjol gitu, ini sebenarnya sudah ada solusinya. Sudah ada, kita tinggal kumpulkan bukti-buktinya. Kita tinggal telusuri aliran dananya kemana. Nah, kita tinggal eh, telusuri juga device yang dipakai dari mana. Sebenarnya pinjol tuh punya keamanan untuk memanage semua ini, ya. Jadi ketika akun kalian digunakan, jangan mudah percaya begitu aja. Kalian juga harus bertindak. Langsung kalian tuh mungkin bilang ke CS-nya lah gitu kan, untuk bilang kalau saya tuh akunnya disalahgunakan gitu kan. Kalian bisa lapor polisi atau untuk usut masalah seperti ini. Nah, penting banget nih biar pinjol itu juga ada keinginan untuk mengusut masalah ini karena sudah ada urusannya polisi di dalamnya. Terus bagaimana kalau data-data kita dipakai untuk nipu orang lain, ya, ditipu orang lain. Nah, ini akan sulit. Resiko antisipasi pun agak agak sulit. Buat teman-teman yang merasa kalau kontak HP-nya ini kayaknya sudah tersebar, sudah dipakai orang lain, teman-teman harus menghubungi kontak-kontak yang harus satu persatu atau minimal broadcast lah, update status lah gitu. Kalau bilang ada yang mengaku kenal kalian terus kemudian minta sejumlah uang, sebagainya mohon diabaikan. Setidaknya nih itu bisa kalian jadikan peringatan dini kepada teman-teman bahwa misalnya kalau suatu saat nanti ada orang yang ingin melakukan penipuan mengatasnamakan kalian, ya.
Jadi mereka sudah pada tahu. Nah, harapan saya nih teman-teman ya, dari banyak data-data kita yang tersebar, kita sudah tahu ya step by stepnya apa saja yang harus kita lakukan. Jadi amit-amit kejadian buruk menimpa kita, jadi kita bisa ambil langkah dengan segera. Jangan biarkan dan jangan cuek. Karena bisa jadi ini akan menjadi masalah yang cukup rumit. Namun sulit sekali untuk dideteksi sumbernya dari mana. Kalau masih baru kan lebih enak tuh untuk untuk menelusurinya. Kalau udah berbulan, nah ini akan menjadi PR ya. Jadi penting ya teman-teman ya untuk selalu aware sama data-data kita gitu kan. Jangan sampai asal-asal install aplikasi-aplikasi yang nggak jelas gitu. Lindungilah data-data kalian kan, itu akan penting karena biasanya akan jadi modus rawan penipuan oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.